keempat, tujuan produk atau tujuan karakteristik produk, berbagai karakteristik barang-barang atau jasa-jasa produksi. Dan yang kelima, tujuan turunan. Tujuan digunakan organisasi untuk meletakkan kekuasaannya dalam pencapaian tujuan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Hilya. Teh Hilya udah bergabung ke Zoom, Teh? Sebentar. Data Hilya? Halo? Ya, Teh, udah ada. Udah? Bagian aku sekarang kan? Ya. Maaf itunya Mia, slide-nya. Baik, selanjutnya yaitu materi analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis SWOT ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Selanjutnya, adapun faktor-faktor dari analisis SWOT ini harus kita perhatiin kepada 4, yaitu strength, yaitu kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Selanjutnya, terdapat 4 set strategi yang dikembangkan dalam analisis SWOT, yaitu SO, WO, ST, dan WT. Strategi SO ini merupakan penggabungan dari strength dan opportunity yang menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Terus selanjutnya ada strategi WO, yaitu penggabungan dari weakness sama opportunity, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dan memanfaatkan peluang eksternal. Terus selanjutnya ada strategi ST, yang itu yaitu penggabungan dari strength dan apa tadi? Strength yang menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal. Terus selanjutnya yaitu penggabungan dari WT, weakness dan threat ya. Adalah taktik defensif yang ditujukan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Selanjutnya, adapun yang perlu kita ketahui, apa sih fungsi analisis SWOT ini? Yaitu untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal, yang termasuk dalam kekuatan dan kelemahan, dan pokok persoalan eksternal, yaitu yang termasuk dalam peluang dan ancaman. Untuk apa sih analisis SWOT ini digunakan? Yang pertama untuk menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi. Yang kedua untuk menganalisis kondisi internal lembaga dan lingkungan eksternal lembaga. Terus yang ketiga menganalisis kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan. Selanjutnya mengetahui sejauh mana diri kita di dalam lingkungan kita, lalu mengetahui posisi sebuah lembaga di antara lembaga lain. Lalu mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dihadapkan dengan para pesaingnya. Selanjutnya itu, bagaimana sih proses pembangunan matriks SWOT ini dapat disimpulkan dalam 8 langkah. Yang pertama, daftar kekuatan internal utama perusahaan, daftar kelemahan internal perusahaan, lalu daftar peluang eksternal utama perusahaan, daftar ancaman eksternal utama perusahaan, terus cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal untuk mengembangkan strategi SO spesifik. Cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal untuk mengembangkan strategi PO spesifik. Lalu cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal untuk mengembangkan strategi ST spesifik. Lalu cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal untuk mengembangkan strategi WT spesifik. Selanjutnya
Yaitu pembahasan tentang matriks SFAS, yaitu Strategic Factor Analysis Summary, yang mana ini adalah kombinasi dari internal factor analysis summary, dan external factor analysis summary. IFAS ini merupakan alat analisis untuk mengukur seberapa penting sumber daya internal dan seberapa baik pula kemampuan sumber daya internal yang dimiliki tersebut. Kalau misalnya EVAS, itu sendiri alat analisis untuk mengukur seberapa penting faktor-faktor lingkungan eksternal dan seberapa baik manajemen dalam menanggapi faktor tersebut. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada matriks BCG, yaitu Boston Consulting Group. BCG matrix atau matriks Boston Consulting Group adalah alat analisis portofolio yang memetakan kinerja unit bisnis atau produk perusahaan berdasarkan tingkat pertumbuhan industri dan pangsa pasar relatifnya. Digunakan untuk memahami pasar, mengoptimalkan portofolio, dan mengalokasikan sumber daya dengan efektif. BCG ini merupakan sebuah perusahaan konsultan manajemen swasta yang mengkhususkan diri dalam perencanaan strategis berbasis di Boston, Massachusetts, dan mempekerjakan 6.200 konsultan di seluruh dunia. BCG ini memiliki 90 kantor di 45 negara dan setiap tahunnya masuk dalam 5 besar daftar 100 perusahaan terbaik untuk dikerjakan versi majalah Fortune. Matriks BCG ini dirancang khusus untuk meningkatkan upaya perusahaan multidivisi dalam merumuskan strategi. Selanjutnya ada matriks GEMC Kensei. Nah, di matriks ini memiliki kekuatan sebagai berikut, yaitu membantu memprioritaskan sumber daya yang terbatas untuk memaksimalkan keuntungan. Manajer memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana divisi barang atau bisnis mereka beroperasi, dan matriks tersebut akan menentukan strategi inisiatif yang harus diambil organisasi untuk meningkatkan kinerja portofolio bisnisnya. GE ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan matriks BCG karena GE mengevaluasi produk berdasarkan daya tarik pasar yang terlibat dan kekuatan posisi perusahaan di pasar dengan 5 kriteria utama, termasuk 73 subkriteria. Oke. Baik, terima kasih penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Selanjutnya mungkin akan saya buka sesi diskusi. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau mengkoreksi penyampaian materi kami persilahkan. Oke, ternyata sudah ada yang bertanya ya, sudah ada yang mengirim pertanyaan dari kelompoknya Pak Helmi. Ya, pertanyaannya mengenai analisis peluang dan ancaman dari ketiga matriks yang dipaparkan, mana yang lebih unggul? Apakah ketiganya mempunyai fungsi spesifik yang berbeda, tergantung permasalahannya atau seperti apa? Baik, akan coba kami jawab. Yang kami pahami, ketiga matriks tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam analisis peluang dan ancamannya. Dan setiap matriks memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada kebutuhan dan konteks perusahaannya. Nah, mungkin perbandingannya bisa saya bacakan ya, sebentar. Yang pertama di matriks SFAS ini, Strategic Factor Analysis Summary itu kelebihannya memberikan gambaran komprehensif tentang faktor-faktor strategis yang mempengaruhi perusahaan dengan menilai faktor-faktor eksternal dan internal.
Tapi matriks SFAS ini punya kekurangan, yaitu karena kompleksitasnya ini, matriks SFAS ini membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan untuk pengumpulan data dan analisisnya. Lalu perbandingan selanjutnya itu matriks BCG. Eee, Matriks BCG Boston Consulting Group ini, kelebihannya matriks BCG memberikan fokus pada portofolio produk perusahaan dengan membedakan antara produk yang memiliki, potensi pertumbuhan tinggi atau rendahnya pangsa pasar. Nah, tapi kekurangannya matriks BCG ini hanya mempertimbangkan 2 faktor, yaitu, faktor pertumbuhan pasar dan pangsa pasar, yang mungkin terlalu simplistik untuk beberapa perusahaan. Perbandingan yang ketiga yaitu di matriks GE-MC-Kinsey, ini memiliki kelebihan memberikan pendekatan yang lebih terstruktur dan komprehensif dalam menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keunggulan kompetitif perusahaan. Tapi kekurangannya, matriks ini tergantung pada data yang lengkap dan akurat, serta kompleksitasnya yang tinggi dapat membuat penerapan matriks GE ini menjadi sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Jadi dari perbandingan tersebut, sebetulnya nggak ada yang lebih baik, tidak ada matriks yang lebih baik secara mutlak ya. Tetapi pilihan terbaiknya itu kita kita sesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya dan juga konteks spesifik dari perusahaan yang bersangkutan. Mungkin sebagai alternatifnya, beberapa perusahaan mungkin memilih untuk menggabungkan pendekatan dari beberapa matriks untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang posisi strategis mereka. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya kepada kelompok, Teh Julia dan Ahelmi. Ada lagi kah yang, eee, mungkin ingin menambahkan dari akang teteh sekalian? Mungkin menambahkan juga Teh Yulia, punten. Mangga mangga. Saya Julia dari kelompok 5, tadi mungkin pertanyaan Iya yang pertama juga dari kelompok kami. iya. Tadi memang di jawaban dari Teh Lia kan memang disesuaikan dengan, apa ya, kebutuhan perusahaan tersebut gitu ya. Mhm mhm. Tapi sampai sejauh ini gitu ya, tadi kan dipaparkan ada 3 matrik gitu ya. Yang saya ketahui itu kan yang sering terdengar adalah, analisis SWOT gitu. Iya Nah, iya. pendapat Teteh Hilya gitu ya, sampai sejauh ini apakah kedua matrik yang lainnya sudah diterapkan dalam lembaga pendidikan? Tidak, kayak gitu. Mhm mhm. Dan mungkin ini mah, menurut Teh Lia sendiri gitu, Mhm mhm. atau mungkin Teh Mia, dari ketiga matrik itu, yang cocok banget gitu ya, atau yang sering digunakan oleh lembaga pendidikan gitu, yang mana gitu? Ya tadi kalau yang menurut saya kan lebih seringnya mendengarnya yang analis SWOT kayak gitu. Nah, Mhm barangkali mhm mungkin mhm. Teteh lebih banyak lagi gitu, mendengar informasi ataupun pengalamannya. Seperti itu Teh mungkin tambahan, pertanyaannya. Kasih. Baik, terima kasih atas Teh Julia atas pertanyaannya. Mmm. Sebetulnya yang sering saya dengar juga dan mungkin pernah saya pelajari di perkuliahan sebelumnya itu memang hanya fokus terhadap, analisis SWOT ini gitu. Yang mana kita harus cari peluangnya, kekuatannya, kelemahannya, ancamannya apa aja gitu kan. Tapi, yang saya rasakan mungkin sebetulnya sebetulnya penerapan matriks-matriks ini juga secara tidak langsung sudah, diterapkan dan digabungkan dengan analisis SWOT ini gitu. Mungkin kalau di lembaga pendidikan ini, penerapannya itu di matriks BCG ini ya, yaitu dia mempertimbangkan 2 faktor itu pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Kalau misalnya di lembaga pendidikan mungkin, eee lembaga pendidikannya punya daya jual apa nih gitu, berarti sasarannya ke siapa aja. Misalnya tahfidz, mungkin dia akan, mencarinya anak-anak yang memang ingin belajar tahfidz gitu. Cuman karena saya tidak berkecimpung di lembaga pendidikan, jadi sebetulnya saya eee, tidak begitu paham betul sebetulnya ini sudah diterapkan atau belum di dunia pendidikan, seperti itu. Mungkin teman-teman yang sudah berkecimpung di lembaga pendidikan bisa share pengalamannya
dalam menerapkan strategi-strategi ini di lembaga pendidikannya, seperti itu, gitu. Sebetulnya strategi ini, banyak digunakan di perusahaan dan saya, apa ya namanya, eee, banyak yang bilang kalau misalnya ini efektif gitu, asalkan kita tahu betul kelemahan dan kelebihannya, ancaman dan, kekuatan kita apa, sehingga bisa diterapkan secara maksimal. Mungkin akang teteh yang sebagai pemimpin lembaga atau pemimpin lembaga sekolahannya yang memiliki keluhan-keluhan, pada lembaganya bisa diterapkan diterapkan strategi ini, strategi analisis SWOT dan penggabungan dengan matriks-matriks lainnya, seperti itu. Barangkali atau ada yang sudah menerapkan dan ingin sharing apakah berhasil atau memang, kesulitan dalam melaksanakannya, eee, silahkan. Teh Hilya, izin menjawab pertanyaan Mangga dari mangga. Ibu Pina. Di sini apa saja komponen kunci dari perencanaan manajemen strategis dan bagaimana dokumen tersebut mendefinisikan proses perumusan dalam perencanaan manajemen strategis. Nah, komponen utama perencanaan manajemen strategis ini meliputi yang pertama perumusan strategi. Ini melibatkan pengembangan misi bisnis, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi spesifik untuk implementasi. Yang kedua, implementasi strategik ini melibatkan penetapan tujuan, pengelolaan kebijakan, dan seluruh sumber daya, memotivasi karyawan, membangun budaya yang mendukung strategik, dan menciptakan struktur organisasi yang efektif. Yang ketiga, evaluasi strategi ini meliputi pengukuran kinerja, pengambilan tindakan perbaikan, serta pemantauan dan evaluasi hasil implementasi secara sistematis dan berkesinambungan. Nah, komponen-komponen ini membentuk inti perencanaan manajemen strategi dan sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan strategi organisasi. Nah, dalam dokumen tersebut, proses perumusan dalam perencanaan manajemen strategik ini didefinisikan sebagai tahapan yang melibatkan beberapa kegiatan penting. Proses perumusan strategi meliputi langkah-langkah seperti analisis lingkungan, penetapan visi misi dan tujuan, formulasi strategi, implementasi strategik, dan evaluasi strategik. Nah, tahapan promosi strategi ini melibatkan pembuat telah apa ya serta sementara tahapan implementasi ini melibatkan penetapan sasaran tujuan, pengelolaan kebijakan dan sumber daya, serta memotivasi pegawai. Dan yang terakhir, tahapan evaluasi strategi ini mencakup kegiatan evaluasi terhadap strategi yang ingin diimplementasikan. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya lagi, boleh dikirim via chat atau boleh langsung ngomong di Zoom meeting. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 4. Itu yang pertama, bagaimana mempertahankan atau meningkatkan perencanaan yang baik sebagai pengaruh
kesuksesan jangka panjang bagi lembaga pendidikan. Nah, untuk memelihara dan meningkatkan perencanaan yang baik memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan jangka panjang lembaga pendidikan. Yang pertama itu untuk mencapai hal tersebut yaitu evaluasi berkala. Lakukan evaluasi berkala terhadap rencana strategik yang ada. Tinjau apakah tujuan masih relevan, apakah strategi masih efektif, dan apakah ada perubahan signifikan dalam lingkungan internal ataupun eksternal yang memerlukan penyesuaian. Yang kedua, melibatkan stakeholder. Libatkan semua pemangku kepentingan termasuk staf, siswa, orang tua, dan masyarakat umum dalam proses perencanaan. Dengan mendengarkan pandangan dan masukan mereka, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa rencana strategik mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka. Yang ketiga, fleksibilitas. Jadikan rencana strategik sebagai kerangka kerja yang fleksibel, mampu menanggapi perubahan lingkungan dengan cepat. Ini dapat melibatkan penggunaan skenario perencanaan atau rencana cadangan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Yang keempat, inovasi pendidikan. Dorong inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Perencanaan strategi harus mencakup strategi untuk mengintegrasikan teknologi baru, pendekatan pembelajaran yang lebih efektif, dan mengembangkan kurikulum yang relevan. Yang kelima, mengembangkan sumber daya manusia. Berikan pelatihan dan pengembangan kepada staf dan pengajar untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana strategik dengan baik. Yang keenam, kemitraan. Bangun kemitraan dengan lembaga lain, industri, dan komunitas untuk memperluas sumber daya dan kesempatan untuk siswa, serta untuk mendukung tujuan strategik lembaga. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi rutin. Terapkan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat untuk melacak kemajuan terhadap tujuan strategis dan mengidentifikasi hambatan dan membuat perubahan jika diperlukan. Ini memastikan bahwa lembaga tetap fokus pada pencapaian visi dan misi mereka. Dan yang kedelapan, komunikasi terbuka. Jaga komunikasi terbuka dan transparan dengan semua pemangku kepentingan tentang kemajuan, perubahan, dan keputusan strategi. Ini membantu membangun dukungan dan keterlibatan yang diperlukan untuk kesuksesan jangka panjang. Dengan memperhatikan hal-hal berikut, langkah-langkah ini lembaga dapat mempertahankan dan meningkatkan perencanaan yang baik yang pada gilirannya akan membantu mereka mencapai kesuksesan jangka panjang. Mungkin segitu dari kelompok kami untuk kelompok 4. Nah, untuk kelompok yang lain apabila ada yang ingin ditanyakan boleh. Siapa lagi? Atau enggak dari Ani Akang Teteh yang mau menambahkan juga diperbolehkan. Silakan. Boleh izin menambahkan sedikit saja. Silakan Pak Helmi. Ya, mengenai tadi ya analisis SWOT itu dalam perencanaan apa tadi? Mohon maaf, judul besarnya apa ya, Bumi ya? Apa? Judul besarnya apa tadi teh? Perencanaan dan formulasi manajemen strategik. Oh iya, formulasi manajemen strategik ya. Kalau yang saya baca dari artikel yang dibuat, yang kemarin sudah di-share itu, di akhir itu menjelaskan mengenai matriks ya. Jadi menurut sepengetahuan saya begitu, menurut analisis saya pribadi, begitu antara analisis SWOT ini kan bisa dikatakan sebuah metode untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, kemudian ya peluang, kemudian ancaman begitu ya. Nah, kalau diibaratkan analisis SWOT dan matriks-matriks ini, analisis SWOT ini sebagai peta begitu. Kemudian matriksnya itu sebagai apa? Matriksnya itu sebagai kompas. Mungkin seperti itu sederhananya ya. Jadi ketika
menyajikan data-data seperti data-data topografi atau apa ya, data-data lengkap mengenai suatu wilayah. Nah, untuk menentukan arahnya itu menggunakan kompas gitu. Jadi SWOT ini ya menurut untuk menganalisis gitu. Untuk tindakan selanjutnya menggunakan apa ya? Menggunakan matriks begitu. Makanya tadi saya tanya ini kompas mana yang lebih baik begitu mungkin secara simpelnya ya. Matriks mana yang lebih baik? Ternyata memang ketika saya mendengar jawabannya matriks ini digunakan sesuai dengan kebutuhan baik itu lembaga pendidikan ataupun perusahaan begitu. Jadi analisis SWOT ini ya untuk menganalisis gitu. Untuk tindakan selanjutnya menggunakan matriks. Begitu. Terima kasih atas waktunya. Mangga, silakan yang lain. Ya, makasih Pak Helmi untuk tambahannya. Oke, di sini lanjut ada pertanyaan dari kelompok 2 dari TIA dan Akamau. Apa saja yang akan mempengaruhi perencanaan serta bagaimana menjaga konsistensi suatu organisasi atau lembaga dalam melakukan perencanaan? Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan suatu organisasi dan menjadi konsistensi dalam perencanaan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Faktor yang faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan diikuti dengan menjaga konsistensi. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan. Perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal seperti perubahan pasar, teknologi, peraturan, dan tren sosial dapat mempengaruhi rencana strategik organisasi. Yang kedua, kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dan prioritas manajemen dapat mempengaruhi fokus dan arah perencanaan organisasi. Yang ketiga, sumber daya. Ketersediaan sumber daya termasuk keuangan, tenaga kerja, dan infrastruktur dapat membatasi atau mempengaruhi pilihan strategi yang dapat dilakukan. Yang keempat, kepentingan pemangku. Pandangan dan kepentingan pemilihan ini seperti staf, siswa dan orang tua, dewan direksi, dan masyarakat umum dapat mempengaruhi arah perencanaan organisasi. Dan yang kelima, kinerja sebelumnya. Pengalaman dan kinerja sebelumnya dapat menjadi dasar untuk merumuskan rencana baru dan membuat penyesuaian berdasarkan pembelajaran di masa lalu. Nah, cara untuk menjaga konsistensi ini yang pertama menggunakan rencana strategis, yaitu memiliki rencana strategis yang jelas dan struktur untuk memberikan kerangka kerja dan konsistensi bagi perencanaan organisasi. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan. Libatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodasi dan agar ada pemahaman bersama tentang visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Jaga komunikasi terbuka dan transparan tentang proses perencanaan dan kemajuan terhadap tujuan organisasi. Ini membantu menjaga pemahaman bersama dan dukungan untuk rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat, evaluasi berkala. Lakukan evaluasi berkala terhadap rencana strategik dan kemajuan organisasi untuk memastikan bahwa rencana tetap relevan dan terpercaya. Yang kelima, fleksibilitas. Meskipun penting untuk menjaga konsistensi, organisasi juga perlu fleksibilitas untuk menghadapi perubahan lingkungan yang tidak terduga dan perubahan dalam prioritas organisasi. Nah, dengan memperhatikan faktor-faktor yang tersebut, perencanaan dan mengadopsi praktik-praktik yang menciptakan konsistensi, organisasi dapat meningkatkan kemungkinan untuk mencapai tujuan strategis mereka secara efektif dan efisien. Anwar masih ada waktu untuk menjawab. Atau udah habis? Silakan dipersilakan yang lain apabila masih ada yang ingin menyampaikan. Oke. Mungkin dari Teh Hilya, Teh. Sudah cukup.
Ini ada satu lagi pertanyaan dari kelompok yang lain. Bagaimana cara merumuskan visi, misi, dan tujuan yang smart dalam perencanaan dan formulasi manajemen strategik pendidikan? Nah, merumuskan visi, misi, dan tujuan yang smart, yaitu SMART itu singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Dalam perencanaan dan formulasi manajemen strategik pendidikan merupakan langkah yang penting untuk memastikan arah dan fokus pengembangan pendidikan. Nah, langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan visi. Terus menetapkan visi ini harus dilihat dari segi spesifiknya. Visinya harus jelas, terarah, dan mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Terus harus measurable. Visinya harus dapat diukur pencapaiannya dalam jangka waktu tertentu. Terus achievable. Visi harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Terus relevan. Visinya ini harus relevan dengan kebutuhan dan kondisi pendidikan saat ini dan juga masa depan. Time bound. Visi yang ditetapkan ini harus memiliki target waktu pencapaian yang jelas. Adapun dalam menetapkan visi SMART ini, contohnya mungkin menjadikan sekolah A sebagai sekolah unggul yang menghasilkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Terus langkah selanjutnya itu merumuskan misi. Nah, merumuskan misi ini juga harus disesuaikan juga dengan si SMART tadi. Yang spesifik ini misi harus menjelaskan langkah-langkah konkret untuk mencapai visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Terus measurable, misinya ini harus dapat diukur dan pencapaiannya secara berkala gitu. Terus achievable, misinya ini harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Terus relevan, misinya ini harus relevan dengan visi dan kebutuhan pendidikan saat ini dan juga masa depan. Time bound, misi harus memiliki target waktu pencapaian yang jelas untuk setiap langkahnya. Langkah selanjutnya itu menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan berdasarkan dengan si SMART tadi harus spesifik. Tujuan ini harus jelas, terukur, dan mudah dipahami. Terus measurable, tujuan harus dapat diukur pencapaiannya dengan indikator yang jelas. Achievable, tujuan harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya dan waktu yang tersedia. Relevan, tujuannya ini harus relevan dengan visi, misi, dan kebutuhan pendidikannya di saat ini atau masa yang akan datang. Terus time bound, tujuan harus memiliki target waktu pencapaian yang jelas. Terus langkah sudah ada 3 langkah dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan yang SMART. Jadi tadi langkah-langkah menetapkan visi, misi, dan tujuan yang disesuaikan dengan SMART, specific, measurable, achievable, relevan, dan time bound ini sebagai yang tadi yang saya sebutkan. Terus perlu kita ingat bahwa perumusan visi, misi, dan tujuan ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan termasuk kepala sekolah, guru, staf, siswa, orang tua, dan masyarakat. Agar demikian semua pihak akan memiliki dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Baik, sudah 9.30, saya cukupkan dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Bapak, barangkali ada yang perlu dikoreksi atau tambahan, kami persilahkan. Ya, terima kasih Teh Nia dan Teh Joya, kelompok yang sudah menyampaikan presentasi, dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah menyampaikan pertanyaan, dan alhamdulillah sudah dijawab oleh kelompok yang presentasi.
beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan di PKP ya, di berita acara perkuliahan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak terkait dengan presentasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman dan juga hal-hal yang lainnya atau informasi-informasi berkaitan dengan mata kuliah manajemen strategi pendidikan. Kami persilakan kepada Bapak. Halo, gimana ini? Untuk presentasi dan diskusi sudah selesai, pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab. Post test. Untuk presentasi ya nanti proses di akhir kuliahan. Ya. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Bapak. Suaranya kurang jelas, Oh, cek terdengar Pak. Ya. Untuk perkuliahan presentasi dan diskusi sudah dijawab semua Pak, pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa atau teman-teman yang lain. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak. Ya. Post testnya belum ya? Belum Pak, nanti di akhir Pak. Oh iya. Kelompok ini adalah kelompok yang menggantikan kelompok yang sedang sakit itu ya? Oh bukan Pak, itu di kelas A. Oh, kelas A. Oke. Kirain kelas ini ya. Oke, coba ditampilkan slide yang tadi pertama terkait dengan perencanaan. Ya. Judulnya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya barusan mendapatkan link daftar tugas mahasiswa program
Pasca Sarjana kelas MPI kelas B dari Kang Anwar ya. Terima kasih nih Kang Anwar sudah melakukan rekap. Kemudian saya mau nanya dulu, ini teman-teman soal UTS, jawaban UTS-nya sudah dikirim via link Turnitin dan email juga belum? Mau nanya dulu nih, Kang Anwar. Oh, belum Pak. Belum? Itu baru rekapan yang tempat penelitian sama Oh iya. siapkan Mohon jurnalnya. disegerakan dipastikan untuk mengirimkan jawaban UTS dalam bentuk berupa artikel itu. Pertama ke link Turnitin, yang keduanya ke email ya. Dan mohon ketika di email Anda berikan keterangan. Contoh, Assalamualaikum, nama siapa, NIM berapa, kelas apa, berkenan untuk mengirimkan tugas UTS, contohnya begitu. Jadi biar nanti ketika saya searching nama Anda jadi muncul. Kalau tidak pakai keterangan itu nanti saya searching nggak ketemu, karena kalau dicek satu-satu bisa lama, karena semua tugas UTS dari semua kelas itu ada di email itu. Gitu, ya. Mohon itu diperhatikan. Oke. Mata kuliah kita di manajemen strategik itu masuk di materi ke berapa? 5 ya. Yaitu tentang perencanaan dan formula manajemen strategik. Di sini pembagian materinya ada beberapa. Pertama ada pendahuluan, ada definisi perencanaan, kemudian perencanaan strategik itu sendiri, lalu ada tahapan dan proses manajemen strategik, kemudian ada perumusan tujuan organisasi, kemudian perumusan visi dan misi organisasi, analisis SWOT, kemudian matrix strategic factors analysis formula summary maksudnya, atau SFAS, lalu ada matrik BCG dan GA McKinsey, kemudian rangkuman dan daftar pustaka. Saya belum mendeteksi satu persatu semua materinya. Saya nanti akan coba searching satu persatu. Nanti Kang Anwar mungkin bisa bantu saya mengumpulkan semua tugas dari teman-teman kelompok, baik itu Word-nya dan PPT-nya, ya. Nanti linknya kasih ke saya, biar saya langsung deteksi tidak dari email-email yang masuk, dari file-file yang masuk di grup, ya. Karena beberapa juga ada yang mengirimkan filenya bentuknya PDF juga, kan jadi cangkel kapan saya bisa editnya kalau begitu, ya. Oke, materi tentang planning atau perencanaan dan formulasi strategik ini adalah materi yang menurut saya penting untuk dibahas. Saya akan coba searching, bukan searching ya, maksudnya memperlihatkan pada Anda di buku yang saya pernah share, yaitu tentang Strategic Management for the School Development, Leading Your School's Improvement Strategy. Ini adalah buku yang berbicara manajemen strategik, tapi dalam konteks dunia pendidikan atau di lembaga persekolahan. Yang nulisnya Brian Fiedler, gitu. Saya menulis kata planning, maka dari halaman sekitar 800-an itu ada 204 kata yang menunjukkan kata planning. Ini menunjukkan bahwa kata planning atau perencanaan ini adalah hal yang sifatnya penting, karena dia menyebutkan istilah itu banyak sekali di banyak tempat. Anda bisa lihat di sini ada 193 halaman dari cover sampai dengan terakhir, dan kata planning itu sendiri dia tulis ada berapa? 224 tempat. Gitu. Nah, Anda lihat di sini dalam satu kontennya dia menulis ada strategic planning models for school. Saya nggak tahu apakah kelompok ini mengutip buku ini juga atau tidak. Ada istilahnya sebuah perencanaan strategik, sebuah model perencanaan strategik untuk sekolah. Karena kebiasaannya kalau bicara manajemen strategik itu
pasti yang diobrolin adalah perusahaan atau organisasi nirlaba. Bagaimana menurunkan dari perusahaan ke lembaga pendidikan itu bukan persoalan mudah. Karena ada hal-hal yang berbeda antara perusahaan dengan sekolah. Itu satu. Yang kedua, tujuannya juga berbeda antara perusahaan dengan sekolah gitu. Walaupun outputnya itu bisa jadi sama juga, tetap ada outputnya. Nah, kita lihat satu. Di beberapa di kelas MPI berbicara perencanaan itu nanti ada mata kuliahnya khusus. Ada namanya perencanaan pendidikan. Saya juga mengajar di mata kuliah itu di semester lalu ya. Ngajar mata kuliah perencanaan pendidikan. Kita lihat terkait tadi yang sebuah model perencanaan strategik untuk sekolah. Bagaimana kita melihat bahwa pentingnya memahami ini. Building on school development and school improvement planning. Bagaimana membangun perencanaan peningkatan sekolah dan perkembangan sekolah. Ini berarti penting. Apalagi kalau kita melihat lembaga-lembaga pendidikan kita, terutama yang berbasis pondok pesantren ataupun juga madrasah, secara kualitas, secara umum maksud saya, itu jumlah yang memiliki kapasitas dan kualitas baik masih relatif lebih sedikit ketimbang jumlah dari mereka sendiri. Nah, apa yang kita bisa bahas dari perencanaan ini? Ya, Anda akan saya ajak untuk melihat buku ini. Kenapa buku ini saya jadikan bagian dari penjelasan utama pembahasan tentang perencanaan? Karena di sini ada loh, kenapa sih kita harus meningkatkan sekolah atau mengembangkan sekolah? Importance of school improvement. Sehingga kemudian muncul perencanaan itu kenapa? Jadi kan harus dimulai dari kalimat, kenapa ada perencanaan dalam manajemen strategi? Terus kalau tidak ada perencanaan, apa yang akan terjadi? Terus kalau perencanaan sudah dilakukan, bagaimana tahapannya? Ketika tahapannya sudah ada, apa kendalanya? Terus berbicara perencanaan pasti akan bersentuhan dengan aspek-aspek yang lainnya. Di sini ada penjelasan yang menurut saya ini penting untuk diketahui oleh bersama. Bahwa menjelaskan tentang, ini nih, ini kalau ada kalimat yang penting, itu ada selalu diberikan kotak supaya orang itu aware ya, peduli dengan persoalan ini. School improvement is not a purely technical matter. It calls for judgment of content and the manner of its introductions. Jadi peningkatan sekolah itu bukan hanya secara purely itu secara murni kalau bahasa letterleknya ya, bahwa sejatinya itu bukan hanya pada persoalan technical matter, hal-hal yang bersifat teknis, tidak. It calls for judgment of content and the manner of its introductions. Ini yang menarik nih. It calls for judgment. Peningkatan sekolah itu adalah bagian dari judgment, sebuah keputusan, sebuah panggilan atau sinyal untuk sesuatu yang pasti harus dilakukan. Karena apa? Judgment of content. Jadi keputusan yang sifatnya ini materi-materinya. Dan the manner of its introductions. Manner itu ya bisa attitude, sikap ya, atau tata krama gitu. Of its introductions. Jadi memulai kita berbicara tentang peningkatan mutu ya pasti harus ngomongin tentang ini bukan persoalan hanya sebatas teknis, bukan, tapi ada materi dan juga substansi yang secara inherent ada di dalam peningkatan mutu sekolah tersebut. Sekarang pertanyaannya, di sini muncul pertanyaan-pertanyaan. What is judged? An improvement depends upon what is school trying to achieve, and in whose interest in being judged. Does a strategy for school improvement calls for answer for some fundamental questions such as, nah ini, bagaimana kita bisa menentukan
cara-cara kita meningkatkan sekolah, maka perlu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, makanya kalau dalam teori filsafat itu kan kita disebutkan, orang yang bertanya itu hakikatnya dia sudah menyelesaikan setengah dari masalah. Jadi kalau orang tidak banyak bertanya atau tidak bertanya, sebetulnya dia hanya menumpukkan masalahnya dan bukan mencari solusi. Ketika bertanya, berarti kita mencoba untuk, oh, ada sesuatu yang ingin kita lakukan, ada sesuatu yang ingin kita jawab. What are we mean to be doing? Who are we mean to be serving? What are their present and future needs likely to be? Are we doing as well as we should? What more can we do to supply these needs? How can we ensure organizational survival? What can we do to increase organizational success? Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar. What are we mean to be doing? Sebetulnya kita tuh mau ngapain sih gitu? Apa sih yang kita kerjakan itu sebenarnya gitu? Who are we mean to be serving? Sebetulnya kita tuh sedang melayani siapa gitu? What are their present and future needs likely to be? Apa sebetulnya kebutuhan-kebutuhan hari ini dan masa depan? Seperti apa sebetulnya kebutuhan-kebutuhan hari ini dan masa depan itu? What are we doing as well as we should? Apakah kita itu sudah mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan? Itu kan pertanyaan yang tidak hanya sebatas mesti dijawab ya atau tidak, bukan begitu. Ya. Nah, ini nih pertanyaannya, kita lanjut saja nih. The answers to these questions will need inevitably and to take account of any government or state agendas for the future of schools but they will also need to take account of whether issues including a more detailed appraisal of local circumstances and the community which the school might serve. Ini nih. Bahwa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan mengundang bagaimana caranya kita meminta kepada negara ataupun juga pemerintah agar agenda-agenda untuk masa depan sekolah. Jadi hakikatnya gini, apa yang kita pertanyakan itu adalah cara kita mempertanyakan bahwa apakah negara sudah hadir untuk pengembangan sekolah ini. Karena apa? Karena but they will also need to take account of whether issues. Negara juga membutuhkan bagaimana kita itu menghasilkan atau juga menghadapi atau menyelesaikan isu-isu yang lebih luas lagi. Termasuk di dalamnya adalah appraisal, detail appraisal. Kalau bahasa appraisal itu kan taksiran ya, menilai gitu. Dari lingkungan lokal atau komunitas yang sekolah itu melayaninya, maksudnya masyarakat itu di sini. Nah, maka di sini ada penjelasan yang lebih simpel lagi. Here it will be assumed that school which enter and sustain a regular strategic planning cycle will be well prepared for sustained school improvement. Ini nih. Jika kita hanya mengerjakan sesuai dengan planning strategik yang biasa atau reguler, sebetulnya kita belum bisa menyiapkan untuk peningkatan sekolah yang berkelanjutan. Ini pernyataan yang menurut saya mengerikan ya. Jadi kalau kita hanya mengerjakan hal-hal yang sifatnya regular, perencanaannya regular, malah kalau saya boleh menyebutkan, ini kalau teman-teman ada yang menjadi ASN di kementerian ataupun ASN di kantor contohnya, kita akan tahu Pak, problem terbesar dari sebuah program itu adalah di perencanaan. Karena biasanya orang-orang perencana ada juga yang iseng, dia nggak mau pusing gitu. Udah aja cuma ganti tahun saja, yang lainnya sama doang. Nah itu problem berikutnya. Problem berikutnya. Ya. Nih. Oke. Nah, banyak lagi yang bisa dilakukan. Nah, di sini ada the strategic planning model of processes and stage. Bagaimana tahapan dan proses dari model perencanaan strategik. Di sini ada penjelasan-penjelasan.
apa saja yang harus dilakukan, kemudian persiapan apa yang perlu untuk dilakukan. Nih, tadi juga kelompok 5 ya, tadi sudah menjelaskan tentang apa tahapan-tahapan dari perencanaan strategik. Nah, penjelasan dari buku ini paling tidak memberikan arahan kepada kita menerjemahkan manajemen strategik, dalam hal ini adalah perencanaan strategik dalam konteks dunia pendidikan, di lembaga pendidikan, itu memang memerlukan cara-cara yang cerdas untuk menyelesaikannya. Kalau Anda ada di lembaga pendidikan hari ini, cobalah tanya dengan jujur ke sekolah-sekolah itu. Apakah setiap akan awal tahun ajaran baru pernah melakukan yang namanya studi, apa ya sebutnya, analisis evaluasi diri. Evaluasi diri itu adalah cara pertama untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, tantangan, peluang yang disampaikan dengan SWOT. Tapi harus jujur, jangan mengada-ngada. Karena biasanya dokumen-dokumen akreditasi yang dibuat, kalau sekarang dokumen instrumen IASP itu biasanya isinya borang. Apa borang? Borang itu ngebohong ngarang. Problemnya kan begitu. Sehingga ketika ngebohong ngarang, yang ada dia hanya pengen sesuatu itu hasilnya bagus, tapi tidak dengan proses yang benar. Karena apa? Materialnya itu juga rendah. Maka problem ini kemudian harus dijawab. Sebagai seorang yang ahli dalam manajemen, seperti halnya Anda sekarang belajar di Prodi Manajemen Pendidikan Islam, berarti sebetulnya yang harus dilakukan adalah apakah selama ini praktik-praktik manajemen itu sudah dilakukan sesuai dengan timingnya? Contoh, merencanakan atau melakukan proses perencanaan. Apakah proses perencanaan itu dilakukan? Apakah proses perencanaan itu menghadirkan banyak orang yang itu adalah salah satunya adalah stakeholder. Baik itu stakeholder itu pemerintah, masyarakat, pengguna, ataupun pihak lainnya. Kalau itu tidak dilakukan, ya jangan mimpi bahwa akan terjadi proses perubahan. Kalau kemudian Anda sering melihat ada sekolah, Pak, foto-fotonya mah ada, Pak. Apakah itu cukup foto-foto itu? Atau laporan juga cukup? No. Coba tanya satu persatu gurunya. Coba tanya satu persatu orang-orang yang ada di sekolah tersebut. Apakah pernah Anda dilibatkan dalam kegiatan perencanaan untuk di sekolah itu? Jarang. Karena dengan alasan klise. Nggak ada uangnya buat yang begituan. Nah, ini problem berikutnya juga. Padahal merencanakan itu sesuatu yang wajib dilakukan. Dengan sayangnya memang kita di dunia pendidikan, kita menggunakan kalender pendidikan, Pak, bukan kalender tahunan. Kalau kalender tahunan kan hitungannya Januari Desember. Kalau kalender pendidikan, ya Juli sampai dengan Juni. 1 tahunnya. Dan itu kurang lebih ya berbeda terkait dengan anggaran terutama ya. Ini Pak, strategic model, planning model. Ini dan berapa ini? Banyak banget juga model. Terus lagi planning. Nih Pak, saya berharap kelompok berapa 5 ya, itu bisa melakukan revisi terhadap tulisan Anda untuk memasukkan referensi ini sebagai penguat dari teori yang Anda kemukakan. Coba lihat ini. A strategic planning model for schools. Ada sebuah model perencanaan strategik untuk sekolah. Nah, ini yang bisa kita gunakan, bahkan kalau boleh, ya ini juga bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai sarana untuk dieksperimenkan di lembaga pendidikan tempat Anda melakukan riset. Kan bisa begitu. Bahkan nih kalau boleh saya sarankan, kalau Anda mau nih, teman-teman MPIB ini, kalau Anda lihat tesis-tesis yang dibuat oleh teman-teman atau kakak kelas tingkat Anda, itu rata-rata biasa-biasa saja. Tidak mengerucut pada hal-hal yang sifatnya strategik begini. Kalau mau nanti Anda
boleh mengajukan judul terkait dengan mata kuliah kita di manajemen strategik, khususnya di bagian yang bisa dikerjakan di lembaga pendidikan. Seperti hanya ini. Bagaimana mengimplementasikan model perencanaan strategik untuk madrasah pakai satu model saja, kemudian Anda praktekkan. Nah, kan bisa begitu. Jadi tidak lagi hanya sebatas ya manajemen bla 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 bla. Padahal manajemen itu sangat luas sekali. Dan ketika berbicara strategic planning model, maka sebetulnya ini sudah sangat khusus dan bisa dipertanggungjawabkan untuk dijadikan sebagai tema tesis Anda. Tinggal cari saja sekarang mana lembaga pendidikan yang sudah baik. Apakah ketika dia dengan kehebatan yang dimilikinya saat ini, itu dilakukan proses perencanaan yang benar atau tidak? Apakah orang yang ada di belakang sekolah hebat tersebut, itu ada orang-orang yang memang secara manajerial dia paham tentang manajemen strategik atau tidak? Contoh, kan kita belum bisa sampai ke situ, sehingga rekomendasinya juga masih abu-abu. Nih, ini ada penjelasan. Ini kelompok tadi itu kelompok 2 itu siapa? Kelompok 5 itu Tiliatul sama siapa satu lagi? Lupa saya. Sama Mia, Pak. Ah, itu. Ini Anda belum menggunakan buku ini ya? Nih, ada juga Strategic and School Development Planning. Strategi untuk perencanaan strategik dan perencanaan development school, pengembangan sekolah. Tuh. Bagaimana tahapannya di sini ada Strategy Management School model has 3 conceptual stage, 3 action steps. Dia memiliki tingkatan konsep 3 tingkatan konseptual, ada 3 tahap aksi. Di sini tahapannya ada strategic analysis, strategic choice, strategic implementation. Bagaimana penjelasannya ada di bawah sini. Strategic choice juga di sini ada. Ada strategic implementation di sini juga ada. Bagaimana 3 tahap yang tadi disebutkan? To carry out the 3 conceptual stages, there are 3 action steps. Deciding how to plan, deciding how to choose, deciding how to plan and implement. Adalah keputusan bagaimana merencanakan, keputusan bagaimana memilih, ada keputusan bagaimana untuk merencanakan dan mengimplementasikan. Nah, ini hal-hal yang sifatnya mendasar yang tidak jarang juga dipikirkan oleh sebagian banyak orang. Gitu. Nah, luar biasanya di buku ini juga dijelaskan tentang hal tersebut secara konseptual. A plan is needed how to plan. Sebuah perencanaan itu diperlukan bagaimana untuk merencanakan. Gitu. Dan di kita kadang-kadang suka meremehkan yang namanya planning. Alah, liarlah, direncanakan, akhirnya mah gitu-gitu kene. Nggak begitu juga kali. Ya, orang sudah merencanakan, berarti dia sudah setengah perjalanan dia selesai. Tinggal bagaimana mengeksekusi planning itu. Jangan kemudian kita bersikap, apa ya, apa sih sebenarnya? Apatis gitu. Direncanakan. Kemat tentu nama gitu, sarua. Nah, kita sudah berpikir negatif tentang hal tersebut. Nih, sini dijelaskan secara konseptual. Apa yang dijelaskan di sini? Composite model of strategic leadership process. Leadership process. Apa? Ini kenapa nih? In schools. Dimulai dari mana? Ini. A. Decided how to organize. 1. Take, stop, and analyze. Ada decide how to choose strategy. Ada from strategic options and choose, masuk ke decide on plan, format, and implementations. Kemudian plan and implement. Balik lagi ke sini. Terus begitu. Tahap-tahapannya dijelaskan seperti ini. Dan ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi primarily Anda, referensi utama Anda yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang di lokasi penelitian. Gitu. Tuh. Banyak tuh. Tinggal baca. Kan bukunya sudah saya bagikan kan? Sudah kan? Iyalah masih kena
unggul tapi tengarti cirinya teu dibaca ya filenya. Ada ya. Tuh ya. Bagaimana menurunkan dari perusahaan ke lembaga pendidikan untuk planning strategik itu ada di sini. Tuh lihat. Bagaimana strategi formasi strategi dengan grand design. Misalnya seperti ini. Apa saja yang diperlukan itu ada di sini. Ini juga sama strategi formation by sum of part. Jadi formasi strategi berdasarkan jumlah dari bagian-bagian. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya hanya menyampaikan tentang buku yang bisa digunakan oleh Anda khusus untuk membahas tentang perencanaan pendidikan ini. Kalau misalkan Anda mau menjelaskan lebih lanjut dan Anda akan angkat ini menjadi judul tesis Anda, itu akan lebih baik lagi. Karena Anda sudah memiliki grand teorinya di buku tersebut. Ya mudah-mudahan Anda coba lihat di perpustakaan, kalau waktu luang, coba lihat tesis MP itu kayak gimana modelnya. Bicaranya receh aja, model manajemen kurikulum, bla bla bla, manajemen manajemen kurikulum, manajemen sumber daya manusia, manajemen yang belum begitu aja. Tapi ketika bicara yang lebih spesifik seperti hanya perencanaan strategik, ya ini masih banyak yang belum mengkaji. Makanya kalau boleh saya sarankan, mumpung Anda ada mata kuliahnya di sini, coba cari artikel-artikel lain yang senafas dengan planning management strategik untuk Anda jadikan sebagai bahan penelitian riset terdahulu. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Untuk terkait tugas UTS Pak, Ya. batas waktu pengumpulannya kapan Pak itu? Kan sudah ada di situ. Sudah apa? Sudah ada di petunjuknya kan? Oh yang kemarin ya? Oh iya siap. Emang nggak dibaca? Udah Pak, lupa lagi. Kalau nggak salah kan sudah saya sampaikan. Tanggal berapa sih? Nih. Saya coba share screen. Nah, ini sebetulnya sudah lewat nih, 3 Mei, jam 6. Nah, saya kan belum cek. Nanti yang telat siapa aja kan bisa ketahuan. Dikerjakannya 10 hari loh, masa nggak cukup? Coba Kak Anwar dicek, saya juga nanti mau ngecek di malam ini rencana saya mau cek nanti siapa saja yang belum, siapa yang sudah, siapa yang telat, nanti ketahuan. Ya, kalau mereka yang belum kirim aja dulu nggak apa-apa. Berarti ada telatnya berapa jam, berapa hari kan bisa hitung. Tuh. Pak, tapi sepertinya semuanya hari ini baru dikirim karena kita baru tahu juga nih teknis dari sininya. Lah. Kemarin hanya submit saja. Lah kan, Gitu. Anda emang nggak baca ininya? Kan petunjuk teksnya sudah saya kirim ini. Iya, ya Hah? Pak. Lupa Pak. Kayaknya Pokoknya ini dibaca enggak kan di sini ada nih. Saya kalau ngasih Juknisnu detail nggak pernah detail. ya mungkin kemarin kita fokusnya yang penting submit gitu Pak. Maaf Pak. Hah? Yang penting submit. Ini kan manajemen strategik. Ini kalau ini buku ini bukan lah, ini bukan materi ini. Kalau ini menganalisis buku ya, ini bukan tugas Anda, tapi maksudnya coba dilihat lagi deh tugasnya. Saya sudah detailkan itu biasanya. Ya.
Sok dikirim Ya. aja, nanti bantu sama PJ untuk ngumpulin, nanti kirim ke saya linknya boleh begitu. Ya. Siap. Biar terdeteksi semuanya bisa dikirimkan lewat PJ gitu. Sambil juga dikirimkan linknya ke link Turnitinnya, jangan salah. Sudah pernah dibuka belum link Turnitinnya? Dibuka saja, nanti upload, nanti ketahuan hasilnya seperti apa. Ini contoh saya perlihatkan pada Anda biar Anda tahu. Nah ini eh, Turnitinnya, saya masuk ke sini. Tuh, ini mata kuliah yang lain. Ketahuan ini kalau yang lebih dari 65%, bayangin ini Kopas nih. 32 Kopas juga. Yang lainnya kecil-kecil tuh. Tuh. Ini baru satu ya. Coba dilihat lagi di sini. Tuh. Itu pada kecil, ada juga yang besar tapi kan belum saya exclude ini. Kalau sudah saya exclude nanti bakal ketahuan berapa persentase hasil akhirnya. Tapi kalau yang besar-besar begini, wah, repot nih. Yang tadi ya, kalau sudah di angka 65%. Ini jangan 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 apa? Jangan kaget. Bakal ketemu dari mana Anda dapatkan itu semua. Tuh, ya. Oke. Sok, silakan dikirim dulu. Nanti hasilnya nanti kita cek untuk apa? Perbaikan-perbaikannya. Yang penting belajar dulu, nanti kalau nggak ngerti kan tinggal tanya. Itu aja, ya. Di grup itu tolong dimanfaatkan untuk diskusi lah. Jangan sampai jempling ke jempling, kalau nggak ada kuliah jempling. Nanya aja, nanti kalau Anda nanya saya jawab. Kalau nanyanya ke saya. Untuk hal-hal yang terkait dengan bagaimana teknis ini, teknis itu, bukan hal-hal yang lain. Saya sering, jadi gini ya, ini Kang Anwar tolong disampaikan nih kalau ada yang ngeluh masalah tugas-tugas, sebetulnya jangan dipandang sebagai eh, apa beban. Anda harus jadikan ini sebagai konsekuensi dari pilihan. Kalau Anda nggak kuliah mah Anda nggak bakalan dikasih tugas kan, benar nggak? Tapi karena Anda kuliah ya jadi dikasih tugas gitu. Terus yang kedua nih yang juga penting, daripada Anda minta menggantikan tugas dengan yang lain, mending Anda nanya saya, Pak punya waktu kapan kita teman-teman sekelas mau Zoom bareng untuk ngebahas tentang ini, teman-teman ada yang kesulitan bagaimana menjelaskan tentang artikel jurnal. Saya lebih suka kayak digituin daripada gini, Pak kayaknya tugas ini susah deh, kayaknya mesti diundur pengerjaannya 2 minggu lagi. Wah, ini mah bukan beres itu mah. Gitu. Karena apa? Semua itu harus dimulai dari bagaimana cara kita menjelaskan materinya dengan benar. Saya berharap kita bisa apa menuntaskan semua persoalan itu dengan baik gitu. Jadi bukan menghindari masalah, tapi face the problem, hadapi masalahnya itu untuk Anda jadikan sebagai pengalaman dalam menghadapi kendala. Makin sering Anda berhadapan dengan kendala-kendala, maka akan muncul kedewasaan karena Anda tertantang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi kalau kita tidak pernah berhadapan dengan tantangan, maka pasti kita tidak akan tertantang juga untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan kaget kalau ada di antara kita yang baru dapat masalah kecil saja, itu stresnya minta ampun. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa berhadapan dengan masalah. Bukankah kedewasaan itu adalah akibat dari rentetan waktu yang panjang karena kita berhadapan dengan masalah? Salah satunya seperti ini. Bahwa semua kita bukan orang nganggur, iyalah. Nah, kalau Anda nganggur, mah pasti nggak bakalan kuliah lah. Benar nggak? Cari kerja pasti. Karena Anda tidak menganggur, maka Anda kuliah. Maka saya sarankan, mending dari sekarang, selesaikan masalahnya, nggak ngerti, tanyakan. Ketika
Anda kurang paham, ya kita bisa diskusi. Gitu. Ya, karena ini kan terkait manajemen strategik itu adalah bagaimana memahami tentang konsep ini apa IASP itu dalam konsep yang terjadinya, implementasi di lapangannya seperti apa. Nah, kalau nanti yang untuk UAS bisa dikerjakan dari mulai sekarang, bagaimana konsepsi manajemen strategik terhadap implementasi yang tadi sudah dikerjakan di soal UAS, UTS. Jadi penelitiannya cuma 1 kali, tapi bisa Anda manfaatkan untuk berkali-kali. Berkali-kali itu maksudnya untuk UTS dan UAS gitu maksudnya. Makanya saya pengen lihat dulu hasil UTS-nya, biar saya bisa mendeteksi sejauh mana Anda melengkapi hasil dari di lapangan itu. Maka nanti Kang Anwar tolong dikumpulkan juga dari teman-teman itu isian dari instrumen IASP-nya. Jadi kalau wawancaranya mana, tuliskan wawancaranya. Kalau ada fotonya, kumpulkan juga yang fotonya. Kalau kemudian dia mengisi si narasumbernya, dia memberikan jawaban berdasarkan apa? Ada checklistan gitu ya. Itu juga disampaikan checklistan. Jadi jangan hanya sebatas artikelnya aja. Kalau artikel aja sih Anda bisa nebak-nebak, tapi saya mau lihat dapurnya. Dapurnya bener nggak gitu? Ayo ke lapangannya. Kan yang saya minta kan ke lapangannya, bener nggak? Ke lapangannya dulu. Harus ada fotonya, harus ada data wawancaranya berdasarkan instrumen IASP gitu. Anda ngobrol dengan kepala sekolah, bagaimana dia menjawab. Anda ngobrol dengan wakil kepala, bagaimana dia menjawab. Bagaimana ngobrol dengan guru, dia menjawab juga. Dengan siswa juga wawancara, bagaimana jawabannya. Dari itu kemudian diolah, jadilah artikel UTS. Betul. Dengan tema sesuai dengan bagian masing-masing. Saya pikir sudah lewat nih, 10 plus, lewat 10 lebih 10, ini 10 lebih 13. Begitu ya, Kak Anwar, tolong teman-teman yang Ya, tidak Mas. hadir tadi tolong dibuatkan Ya. absen. Jangan lupa absennya untuk di hari ini. Ya. Oke, demikian. Terima kasih. Saya tunggu nanti Kang Anwar untuk membuka UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.